Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mengenal form pemeriksaan pasien laboratorium klinik dan mempersiapkan spesimen yang diminta. Untuk FPP, ya, di sini adalah format di mana format tersebut adalah berisi permintaan pemeriksaan oleh dokter. Pasien tidak bisa semata-mata datang ke laboratorium untuk minta periksa A, minta periksa B. Itu tidak bisa ya, karena memang itu aturannya harus memakai format permintaan pemeriksaan oleh dokter, karena di sini tanggung jawab pemeriksaan adalah seorang dokter. Baik, untuk format pemeriksaan itu basicnya seperti ini ya. Di paling ujung atas itu ada nomor ID. Jadi pasien ketika datang itu diberikan ID number supaya tidak keliru dengan orang lain. Terus nama pasien itu nama lengkap, alamat pasien sesuai dengan alamat KTP, usianya di sini biasanya diminta adalah tanggal lahir supaya nanti tidak keliru dengan orang lain. Jenis kelamin disesuaikan dengan pasiennya, nomor telepon yang bisa dihubungi ini supaya apabila terjadi eh, hal-hal darurat itu bisa dihubungi dengan cepat. Di sini di sisi sebelah kanan adalah dokter pengirim ya, dokter pengirim FP tersebut. Terus alamat dokter pengirimnya, nomor telepon yang bisa dihubungi apabila ada kondisi di mana ketidaktahuan laboratorium mengenai pemeriksaan yang diminta, terus tanggal permintaan spesimen. Di sebelah sini ada keterangan klinik. Keterangan klinik ini bisa bermacam-macam, bisa kondisi pasien ataupun bisa diagnosa dari pasien tersebut. Saya contohkan di sini mamanya keterangan kliniknya Grafit. Nah, Grafit itu adalah seorang yang sedang hamil, atau mungkin febris. Febris itu adalah pasien di mana pasien sedang mengalami demam, atau mungkin GGK, nah, gagal ginjal kronis, atau mungkin jantung koroner, mamanya gagal jantung dan sebagainya. Itu ada di keterangan klinik. Nah, hal ini bisa disesuaikan dengan pemeriksaan yang diminta oleh dokter supaya apabila terjadi kegawat daruratan bisa diinformasikan kepada dokter sesegera mungkin. Baik, untuk formatnya itu seperti ini ya. Saya bagi di sini sesuai dengan kolom-kolom yang sudah disediakan. Untuk pemeriksaan hematologi, ini di kolom paling depan sendiri. Di sini saya beri kotak untuk pemeriksaan yang harus kita persiapkan sampelnya. Nah, di depan ini untuk pemeriksaan hematologi ada warna ungu ya. Untuk hematologi ini dibagi menjadi dua, hematologi dan faktor koagulasi. Nah, di sini nanti meskipun ada saya kasih basic warna ya, tetapi ada beberapa pengecualian. Ya, di kolom paling depan di sini tutup warna ungu, tetapi ada pengecualian yaitu untuk pemeriksaan laju endap darah ya. Jadi pemeriksaan hematologi itu banyak sekali, dari darah rutin. Darah rutin itu mencakup LED, ada juga yang dokter meminta darah rutin tanpa LED. Darah rutin itu kan isinya HB, leko, trombo, ya, HT ya. Nah, kalau yang seperti itu namanya CBC atau cell blood count. Nah, yang seperti ini sampelnya adalah darah dengan antikoagulan EDTA yaitu tutup ungu. Nah, di sini ada khusus pemeriksaan LED. Nah, LED itu tidak bisa dengan tabung tutup ungu, dia harus menggunakan tabung tutup hitam. Nah, ada juga pengecualian di sini. Ada pemeriksaan sel LE atau LE test, ferritin, tiroglobulin dan asam folat FETIBC. Nah, di sini meskipun dia dimasukkan ke faal hematologi, tetapi sebenarnya dia adalah pemeriksaan kimia klinik. Untuk itu, sampel yang harus dipersiapkan adalah tabung tutup merah.
Nah, ini untuk malaria ICT ya disebutkan di situ adalah, eee, menggunakan sampel EDTA harusnya ya, tetapi di sini harus memakai, serum ya dengan tutup merah karena dia di sini adalah antibodi yang diperiksa. Oke, saya lanjutkan. Nah, faktor koagulasi ini di sini saya beri dengan kotak tutup biru muda karena sampel yang harus diambil adalah sampel dengan tabung antikoagulan sitras 3,2% yaitu bertutup biru muda. Tetapi ada beberapa pengecualian karena pada dasarnya pemeriksaannya tidak membutuhkan tabung untuk memeriksanya. Nah, ini contohnya adalah waktu perdarahan, waktu pembekuan, dan rekalsifikasi ya. Retraksi bekuan ya. Oke, saya lanjutkan. Kita bergeser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada pemeriksaan kimia klinik. Nah, pemeriksaan kimia klinik ini banyak ya. Ada faal diabetes, faal lemak, faal ginjal, faal hati, jantung, elektrolit ya, dan kimia-kimia lain. Nah, basicnya di sini menggunakan tabung tutup merah, tetapi pada kondisi tertentu alat itu tidak semuanya meminta untuk pemeriksaan kimia klinik itu harus menggunakan tutup merah. Ada juga untuk faal jantung ini biasanya dia tidak ingin diganggu dengan antikoagulan yang tidak seperti fisiologis. Nah, untuk tutup hijau di sini adalah antikoagulannya adalah heparin dan pada dasarnya di dalam tubuh itu ada antikoagulan ya, yaitu heparin ya. Nah, ini hampir mirip dengan kondisi di dalam tubuh. Oleh karena itu, untuk faal jantung ini biasanya menggunakan tabung tutup hijau di mana antikoagulannya adalah heparin. Nah, untuk diabetes ini juga ada beberapa pengecualian. Pemeriksaan faal diabetes itu ada pemeriksaan yang namanya HbA1c. Untuk sampel yang dipakai di sini bukanlah merah tetapi berwarna ungu karena untuk pemeriksaan HbA1c yang dihitung adalah eritrositnya. Karena eritrosit yang akan dihitung, maka di sini darah tidak boleh membeku. Oleh karena itu, sampel yang digunakan harus menggunakan antikoagulan, yaitu HbA1c. Oke, kemudian ya, untuk pemeriksaan yang lain, ini untuk pemeriksaan imunoserologi, ya, hormonal. Di sini menggunakan tabung tutup merah ya. Ada pemeriksaan osteoporosis ini juga tabung tutup merah. Nah, untuk pemeriksaan yang lain ini disesuaikan. Kalau memang mikrobiologi sampelnya darah yaitu ya tabung dengan menggunakan media baktek. Tetapi kalau sampel mikrobiologi menggunakan bahan lain ya, di sini sampel mamanya kultur BTA berarti sampel yang harus disiapkan adalah dahak ya, secara aseptis nanti mengambilnya. Dan apabila sampelnya adalah urin ya, di sini harus disediakan adalah urin. Oh ya, saya akan informasikan bahwa pada pemeriksaan faal ginjal di sini ada yang tidak saya lingkari karena di sini adalah sampelnya bukanlah darah ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, untuk berikutnya saya kasih beberapa contoh untuk form pemeriksaan permintaan oleh dokter. Ini saya contohkan, namanya adalah Muhammad Aufa, umurnya 2 tahun ya. Dia dicurigai TB. Nah, biasanya untuk
pasien dengan kondisi tuberkulosis ya, dokter ini meminta untuk pemeriksaan darah rutin, di mana darah rutinnya disertai dengan laju endap darah. Nah, di sini untuk memantau pengobatannya, apakah fungsi livernya itu bekerja dengan berat atau tidak, ini dokter meminta untuk pemeriksaan SGOT, SGPT. Nah, sampel apa yang harus kita persiapkan? Nah, sampel yang kita persiapkan untuk hematologi di sini ya, untuk CBC atau cell blood count di sini yang diambil adalah darah EDTA atau tutup ungu. Untuk laju endap darah ESR adalah tutup hitam. Dan sedangkan untuk SGOT, SGPT ini adalah pemeriksaan kimia klinik di mana sampel yang harus dipersiapkan adalah tabung tutup merah. Untuk urutannya merah dulu, ungu baru hitam. Oke. Merah dulu, ungu, baru hitam. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh permintaan pemeriksaan yang kedua. Nyonya Noval. Ini sebaiknya Nyonya Noval ini nanti dicari nama yang sebenarnya. Ini kan nama suaminya ya. Nyonya Noval, mamanya. Ternyata namanya Nyonya Siti. Mungkin malu dengan namanya ya, tapi harus ditulis dengan nama sesuai dengan KTP supaya tidak menyebabkan kekeliruan ya. Usianya 36 tahun, perempuan, alamatnya ini ya. Dokter pengirimnya adalah Dr. Ferdian. Dr. Ferdian. Nah, ini waktu pengambilan permintaannya tahun 2012 nih saya contohkan. Nah, dokter meminta pemeriksaan darah rutin ya tanpa LED, ini darah rutin tanpa LED, glukosa sewaktu, IgM, TORS ya, di sini ada toksoplasma, rubella, sitomegalovirus dan herpes. Nah, dan prolaktin. Nah, biasanya pemeriksaan-pemeriksaan ini ditujukan pada wanita yang sedang hamil. Hati-hati karena di sini adalah Nyonya Noval, kadang kita membaca adalah namanya saja, tidak menyebutkan Nyonya dan Tuan. Nah, khawatirnya nanti keliru laki-laki atau perempuan, padahal di sini adalah yang diminta adalah wanita yang sedang hamil ya. Khawatirnya nanti kelirunya ketika pembuatan hasil, laki-laki perempuannya nanti bisa keliru. Nah, sampel yang harus kita persiapkan adalah tabung tutup merah, ini berserta urutannya ya, dan tabung tutup ungu. Oke, ini urutannya merah dulu baru ungu. Berikutnya, saya contohkan, ada dokter meminta pemeriksaan glukosa puasa, HbA1c, dan mikroalbumin. Ya, sampel yang harus diambil adalah merah dulu, baru ungu. Ya, ingat untuk pemeriksaan HbA1c, pemeriksaannya menggunakan darah EDTA yaitu tutup ungu. Nah, bagaimana dengan mikroalbumin? Mikroalbumin ini sampelnya adalah urin ya. Jadi tutup kuning ini sampelnya adalah urin. Oke, saya lanjutkan. Untuk kasus berikutnya, dokter meminta darah rutin FETBC. Sampel yang harus diambil adalah merah dulu karena FETBC pemeriksaan kimia ya. Baru warna ungu. Berikutnya di sini ada fibrinogen, CKMB dan LDH. Sampel yang harus diambil tutup biru dulu untuk fibrinogen karena untuk pemeriksaan fibrinogen ini ya menggunakan darah dengan antikoagulan sitras 3,2%. Nah, terus baru pemeriksaan faal jantung CKMB dan LDH. Di sini sampel yang kita gunakan tabung tutup hijau. Berikutnya, bagaimana dengan TAT? TAT itu faktor koagulasi. Nah, khusus untuk TAT ini, tabung yang harus kita pakai adalah tabung tutup biru, tetapi jumlah sampel yang harus kita perhatikan di sini adalah 10 mili sampel yang harus kita pastikan ada karena untuk pemeriksaan ini butuh sampel sebanyak 10 mili. Baik,
Di situ, adalah beberapa materi yang kita bahas untuk hari ini supaya kalian bisa mengenal, untuk, FPP itu seperti apa, dokter itu memintanya bagaimana, dan kita harus mencermatinya bagaimana, gitu ya. Baik, untuk materi saya cukupkan, ya semoga ini bermanfaat. Bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.